Hampir di berbagai dunia, pasti pernah terjadi kasus pembunuhan berantai yang meneror warga setempat. Beberapa kasus telah berhasil dipecahkan oleh polisi, namun ada juga kasus pembunuhan yang hingga saat ini masih belum dipecahkan. Salah satu alasan adalah keterbatasan teknologi saat kasus itu terjadi. Alasan lainnya bisa disebabkan kurangnya barang-barang bukti hingga saksi mata yang kurang kooperatif. Berikut ini adalah deretan kasus pembunuhan misterius dari berbagai negara yang hingga saat ini masih belum dipecahkan, yang sudah kami rangkum dalam tetesan inspirasi. Kasus pembunuhan misterius, The Hinterkaifeck Massacre. The Hinterkaifeck Massacre adalah salah satu kasus pembunuhan misterius yang sampai sekarang masih belum dipecahkan. Kasus ini diberi nama Hinterkaifeck karena peristiwa mengerikan itu terjadi di sebuah peternakan yang bernama Hinterkaifeck yang terletak di desa Grobern, sekitar 70 km dari Munich, Jerman. Maria, the family maid who was murdered in her bed. She had just been hired that day. That was her first day on the job, to replace the previous maid who quit 6 months earlier due to the house being haunted. You want to know some of the things that caused the other maid to quit? No. Maret 1922, masyarakat setempat menemukan 6 warga yang dipenggal di sebuah peternakan. 6 korban itu terdiri dari 4 orang dewasa dan anak-anak yang semuanya dibunuh dengan beliung senjata, alat potong seperti mata kapak. Scene. 2-year-old Yosef was murdered in his crib. The family maid Maria was murdered in her bed. Pihak berwajib sempat menduga bahwa si pembunuh bersembunyi di gudang pertanian dan memikat korbannya satu persatu. Anehnya lagi, si pembunuh tidak langsung meninggalkan lokasi kejadian, tetapi dia menghabiskan sekitar 4 hari bersama mayat-mayat itu dan merawat lahan pertanian seolah-olah itu miliknya. We only had one legitimate guy, and it was their neighbor, Lorenz Schlittenbach. Sebuah peristiwa mengerikan sempat terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Pada saat itu, ada seorang wanita tanpa busana yang tergeletak di kaki trotoar. Pihak berwenang melaporkan bahwa korban bernama Elizabeth Short, berusia 22 tahun. Examiner and other Los Angeles papers. Here is Dahlia's belongings. Letter to follow. As promised, the envelope contained Short's social security card, birth certificate, snapshots, and an old address book with some pages missing. Gasoline was rubbed on the contents to remove the... FBI yang menyelidiki kasus ini mengatakan bahwa korban dibedah secara profesional. Ironisnya, banyak orang yang mengaku bertanggung jawab atas kasus pembunuhan mengerikan itu. Pihak FBI yang menerima laporan merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan atas pengakuan para tersangka. was highly intelligent. He studied surgery in medical school and also ran LA County. Namun sampai saat ini, FBI masih belum menemukan kebenaran dan identitas pelaku utama untuk kasus Dahlia. Saking misteriusnya, kasus pembunuhan ini dijadikan sebagai sebuah novel yang kemudian digarap sebagai film yang dibintangi oleh Josh Hartnett, Hilary Swank, Aaron Eckhart, dan Mia Kirshner. I can do that. Her name was Elizabeth Short. She was young and beautiful, determined to be famous, but destined to be infamous. The Mad Butcher atau penjagal gila adalah pembunuh terkejam dari Kingsbury Run, Cleveland, Ohio, di tahun 1930-an. Kingsbury Run adalah kawasan yang ramah tempat perjudian dan rumah pelacuran. Bisa dikatakan, kawasan ini menjadi tujuan terbaik bagi para tunawisma. Situasi kota ini mendadak berubah setelah 13 gelandangan tewas dengan kondisi yang mengenaskan, ditikam, dipotong, penggal, dan beberapa korban juga dikebiri. Pihak berwajib sulit menemukan benang merah di kasus ini sebab setiap korban tidak memiliki keterkaitan yang sama. Pembunuh dilakukan secara acai membunuh pria dan wanita dengan cara yang keji. Satu-satunya keterkaitan yang sama, semua para korban merupakan gelandangan di Kingsbury Run. Tahun 1957 di Philadelphia, seorang pemburu menemukan tubuh anak laki-laki yang memar di dalam kota JCPenney. Anak itu berusia sekitar 4-6 tahun, dalam keadaan telanjang dan terbungkus kain flanel. Now we know
At a press conference today, detectives identified him as Joseph Augustus Zarelli. He was just 4 years old when he was slain. Pihak berwajib mengungkap bahwa anak itu meninggal karena pukulan di kepalanya. Meski memiliki ribuan petunjuk, polisi masih belum bisa mengungkap identitas anak laki-laki itu. Namun, ada 2 catatan yang memberikan petunjuk bahwa kasus itu melibatkan panti asuhan yang terletak 1,5 mil dari TKP. Pihak polisi yakin bahwa anak laki-laki itu merupakan anak dari putri tiri dari laki-laki yang mengelola panti asuhan. Namun, dia tidak ingin warga setempat tahu bahwa anak tirinya yang tidak menikah telah melahirkan anak laki-laki. Polisi sempat mewawancarai keluarga itu, tapi tak lama setelahnya, polisi menutup kasus begitu saja. Misteri kematian Munir menjadi kasus pembunuhan paling misterius yang terjadi di tahun 2004. Munir Said Talib adalah seorang aktivis hak asasi manusia, terkemuka sekaligus pendiri dan ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ia ditemukan meninggal dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Awalnya, kematian Munir dianggap akibat serangan jantung. Tapi, setelah penyelidikan lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa Munir telah diracuni dengan arsenik. Elektoral antara pasangan Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi melawan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Institut Forensik Belanda yang melakukan otopsi menemukan senyawa arsenik dalam kadar tinggi di dalam darah Munir. Akhirnya, kejadian ini memicu kontroversi besar di Indonesia dan internasional. Sebab, Munir saat itu sering mengkritik pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat dengan pelanggaran HAM. Ada banyak nama tersangka di dalam kasus ini. Namun hingga saat ini, masih belum diketahui identitas pembunuh dan dalang dari kasus pembunuhan Munir. Seperti kasus pembunuhan Marsina, Tanjung Priuk 1984, tragedi pembantaian Talang Sari, Lampung, penculikan aktivis hingga pelanggaran HAM kerusuhan Mei 1998. John Bennett Ramsey merupakan pemenang kontes kecantikan yang sering tampil di layar televisi di seluruh negeri di tahun 1996. Dia tinggal bersama keluarganya di Boulder, Colorado. Namun entah apa yang terjadi, gadis cantik berusia 6 tahun itu ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya di Colorado. Whose gruesome unsolved murder became America's fixation. Two competing theories lingered for years. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi bekas pukulan dan tanda-tanda cekikan di bagian lehernya. Lalu di area mulut hingga tenggorokan ditempelkan lakban yang sangat panjang. Media attention smothered the family under a cloud of suspicion. Then 9-year-old Burke was not immune. Years later, John Ramsey, John Bonet, and Burke's father told me that they were simply trying to protect their 9-year-old from... Peristiwa mengenaskan ini terjadi sehari setelah Natal, tahun 1996. Ibu John Bennett yang mengetahui putrinya menghilang segera menelepon 911 untuk melaporkan penculikan dan mengatakan bahwa dia menemukan catatan tebusan setebal hampir 3 halaman yang menuntut $118,000. But soon, John Ramsey, John Bonet's father, found her lifeless body in the basement, a moment he told me about in 2012. Namun beberapa jam setelah membuat laporan, ayah John Bennett menelpon polisi kembali bahwa dia sudah menemukan mayat putrinya di ruang bawah tanah. Dari hasil autopsi, pihak forensik menyatakan bahwa John Bennett meninggal karena sesak napas yang disebabkan oleh pencekikan, sehingga kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan. Hingga saat ini, masih belum diketahui identitas pelaku. Ironisnya, kedua orang tua John Bennett sempat dicurigai sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan anaknya.
and the Ramsey family came under the investigative microscope. Nah, itu dia kasus pembunuhan paling misterius yang masih belum terpecahkan, guys. Makasih udah nonton. Kalian punya teori atau pendapat? Share di komentar, ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap stay tuned dan jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Peace out!